Mungkin saja ini manipulasi, mungkin saja ini kesalahan tulis, gitu ya, atau problem-problem teknis lainnya. Tetapi yang jelas KPU memberikan ruang, memfasilitasi bahwa proses itu transparan dan mudah sekali diketahui publik. Pertanyaan saya, apabila KPU tidak menyediakan hasil scan yang diunduh di web kita, apa mungkin ini diketahui oleh publik? Kemudian yang kedua, kalau ada penyelenggara yang sengaja melakukan manipulasi dan dia membiarkan formulir itu diunggah di dalam web kita, itu kan sebetulnya bunuh diri kalau dia sengaja memanipulasi. Nah, atas temuan ini KPU langsung melakukan pemeriksaan ya, memang belum detail. Saya juga melakukan sampling pemeriksaan di beberapa tempat, begitu ya. Nah, dugaan sementara kalau dilihat angka-angka itu memang angka yang paling pas adalah 014 dan 366 tadi kalau nggak salah, sehingga jumlahnya sama persis dengan jumlah surat suara sah yang 380. Harusnya 014 nah, kita akan ya Pak? Cek itu. Oke, tapi ini harusnya 014 gitu. Kalau misalnya itu benar kecurangan, Nah, dari 014 menjadi 814, luar biasa sekali kenaikannya 800 suara Pak. Nah, ini yang saya ingin mengambil kesimpulan itu jangan tergesa-gesa. Apakah ini memang manipulasi ataukah ini karena kesalahan teknis? Kami pasti akan klarifikasi dan kami akan proses. Tapi kalau melihat faktor-faktor, kemudian data-data, fakta-fakta yang kita lakukan, kelihatannya ya, nampaknya ada kecenderungan ini kesalahan administrasi. Tapi kami tetap akan lakukan pengecekan. Kalau memang terbukti ini manipulasi, harus diproses yang bersangkutan gitu loh. Pak Arief sudah. Tapi kalau melihat bahwa ini ditampilkan di publik, diunggah gitu ya, sehingga masyarakat kemudian tahu, sehingga KPU juga harus cepat mereaksi ini bagian dari cara kerja kita yang transparan. Sejak awal kami sudah mengingatkan kepada penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu, jangan coba-coba curang, karena begitu Anda curang, baik penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu akan mudah sekali diketahui. Ini proses yang kita bangun begitu. Pak Arief, tidakkah langsung kemudian ditanyakan kepada petugas TPS-nya apa yang terjadi sehingga suaranya aneh seperti itu, Pak? Tidak langsung ditanyakan? Iya, langsung ditanyakan. Kemudian apa yang menjadi jawabannya? Oke, jadi belum ada jawaban ya Pak ya? Maaf, posisi saya tidak berada di Jakarta ya. Jadi kawan-kawan yang di Jakarta yang melakukan proses pengecekan terhadap fakta ini gitu. Pak Arief, saya ingin bertanya, kalau tadi dikatakan kemungkinan adalah kesalahan administrasi, kenapa yang diuntungkan capres yang itu-itu saja Pak? Dari dua kasus yang diuntungkan capres yang itu-itu saja. Begini Mas, kalau ini disimpulkan manipulasi, pertanyaannya, kenapa ini begitu mudah dipublikasi gitu loh? Kenapa manipulasi itu kemudian dipublikasi demikian transparan, gitu kan? Nah, ini memang semua kemungkinan bisa terjadi, bisa manipulasi atau bisa kesalahan administrasi. Seperti Anda lihat contoh yang kedua tadi ya, yang Anda tampilkan itu kan kelihatan sekali cara dia menjumlah, itu kan jumlahnya salah. Tertulis 490. Coba Anda lihat contoh yang kedua. Anda tampilkan contoh yang kedua. Baik, ini dia. 497. Iya, grafis yang kedua, yang berikutnya. 497 dan 193. Itu kan 497 ditambah 193. Ya. Itu mestinya kalau itu misalkan yang dijumlah, maka angkanya menjadi 590. 590 ya. Harusnya jumlahnya menjadi 690 berapa? Pak. 690 Pak, 690. Nah, kalau orang niat jahat ya, niat memanipulasi, saya tidak yakin yang kemudian ditampilkan ini kan yang men-scan mereka. KPU di sini tidak melakukan rekapitulasi. KPU menampilkan data dari yang dihasilkan oleh TPS, kemudian diserahkan kepada KPU Kabupaten Kota, dan KPU Kabupaten Kota melakukan scanning, lalu kita upload saja, biar publik tahu ada data apa di bawah gitu loh. Pak Arief, tapi takutnya tinggal adalah kita nanti akan melakukan
Takutnya adalah ada formulir C1 misalnya yang digandakan. Ini kekhawatiran juga salah satu modus kecurangan C1 yang digandakan, kemudian hasilnya yang palsu ini kemudian dirubah sesuai dengan keinginan si pelaku kecurangan, kemudian itulah yang diunggah ke KPU. Nah, bagaimana mengantisipasi ini, Pak? Pertama, kita punya identifikasi terhadap formulir-formulir yang kami sediakan. Jadi kalau itu dipalsu, ya, setelah kita lakukan pengecekan misalnya, kemudian itu dipalsu, pertama orang itu harus dipidanakan, ya. Yang kedua, hasilnya harus dikembalikan kepada yang benar. Nah, itu bisa kita rujuk ke dalam C1 Plano, itu bisa kita rujuk ke sana nanti gitu. Singkat saja sebelum kita jeda Pak Arief, nah kalau misalnya KPU sudah mengantongi formulir C1 dari berbagai TPS di seluruh Indonesia, kenapa tidak ditampilkan saja real count-nya agar kita bisa memantau? Tidak, itulah yang dulu ya, misalnya begini, ada sebagian kabupaten kota yang tidak sanggup karena faktor jaringan di masing-masing kabupaten kota itu lemot gitu ya, atau tidak bagus, sehingga tidak bisa 100% diunggah melalui web kita. Jadi kalau kita melakukan rekapitulasi pasti tidak bisa 100%. Kemudian yang kedua, berdasarkan ketentuan undang-undang, hasil elektronik ini tidak bisa dijadikan hasil final resmi. Karena berdasarkan ketentuan undang-undang, hasil yang resmi adalah hasil yang kita lakukan rekapitulasinya melalui proses manual. Oleh karenanya, KPU membedakan. Kalau manual, itu kita lakukan rekapitulasi. Tapi kalau elektronik, kita menampilkan data. Ini yang harus dipahami ya. Kita menampilkan data yang kemudian bisa dijadikan bahan informasi pendukung bagi semua pihak gitu. Artinya jika kemudian KPU memperoleh data elektronik itu sebenarnya bisa diunggah ke website dan bisa diakses oleh warga seharusnya, Pak? Bisa, semua orang bisa mengakses, bukan hanya peserta pemilu, warga umum bisa mengakses, dan mereka bisa merekapitulasi sendiri atas angka-angka yang ada di situ. Nah, kalau ada beberapa TPS yang kemudian dianggap tidak wajar, tidak normal, maka silakan dilaporkan, kita akan proses. Seperti contoh-contoh yang Anda tampilkan 2 TPS tadi, itu kita investigasi, kita proses, bukan kita diamkan. Ya, semoga investigasi ini menemukan ada tidaknya tindak kecurangan ya Pak ya, kalau misalnya ada begitu. Kami akan ya, lebih dahulu. Kemudian kita akan simpulkan gitu loh. Ada apa kok sampai terjadi kejadian seperti ini. Kami akan jeda terlebih dahulu, nanti kami juga akan bertanya kepada Bu Gusnul apa ini yang Anda lihat Bu, fenomena seperti ini dan bagaimana mengantisipasi kecurangan-kecurangan yang ada. Kami akan segera kembali sesaat lagi.